Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam renungan dan doa pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami berterima kasih atas setiap berkat, perlindungan, dan hikmat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Saat ini sebelum kami beristirahat, kami akan merenungkan kembali firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan, penghiburan, dan pedoman bagi perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, dan kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan terdapat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan ini seringkali dipenuhi dengan tantangan dan ujian yang datang menguji iman kita. Ada saat-saat di mana kita merasa lelah, kehilangan harapan, atau tergoda untuk menyerah. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tetap berpegang teguh pada iman dan tetap hidup di dalam ketekunan dan melakukan kebenaran. Rasul Paulus menasihati kita agar tidak melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Banyak hal yang bisa membuat kita ragu atau takut, tetapi Tuhan mau agar kita tetap percaya bahwa Dia selalu bekerja dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika kita menghadapi masalah, kita mudah tergoda untuk mencari jalan keluar dengan cara kita sendiri. Namun Tuhan ingin agar kita tetap percaya bahwa hanya Dia yang sanggup untuk memberikan jalan keluar. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Iman yang teguh kepada Tuhan bukan berarti hidup kita bebas dari masalah dan pergumulan hidup, tetapi itu berarti kita harus percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik bagi kita, meskipun saat ini kita belum mengerti dan melihat pertolongannya. Paulus berkata bahwa kita memerlukan ketekunan untuk tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Ketekunan berarti tetap kuat di dalam iman, tetap setia berdoa, dan tetap setia menghidupi firman Tuhan, meskipun keadaan tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Yakobus 1 ayat 12 berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan kita untuk terus berjalan dalam iman, meskipun ada tantangan.
sebab mereka yang tetap setia akan menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa. Ketika kita merasa lemah atau putus asa, Tuhan selalu siap untuk memberi kita kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Sesungguhnya, kekuatan kita terbatas, tetapi kekuatan Tuhan tidak pernah terbatas. Oleh karena itu, ketika kita merasa putus asa dan iman kita menjadi lemah, marilah kita datang kepada Tuhan. Mintalah kekuatan daripadanya, agar kita tetap kuat dalam iman dan tetap terus berjalan di dalam kehendak-Nya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam iman dan ketekunan. Jangan menyerah dalam menghadapi tantangan hidup, tetapi marilah kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Ketika kita hidup dalam iman dan ketekunan, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan pada waktunya yang terbaik, dan kita akan melihat janji Tuhan digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini, dan biarlah menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menguatkan iman kami. Kami memohon kekuatan daripada-Mu, agar kami tidak menyerah dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup yang datang dalam kehidupan kami. Kami akan tetap terus berusaha untuk selalu mengandalkan-Mu dan percaya pada setiap rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau setia dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Malam ini kami berdoa bagi keluarga kami, sahabat-sahabat kami, dan setiap orang yang kami kasihi. Kiranya Engkau memberkati mereka dan memenuhi mereka dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Bagi yang sedang mengalami pergumulan, berikanlah penghiburan dan kekuatan. Bagi mereka yang sakit, kami berdoa, biar kiranya Engkau menjamah mereka dan menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Dengan kekuatan dan kesehatan yang Engkau anugerahkan kepada kami, akan kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Malam ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Lindungilah kami di sepanjang malam hari ini, dan bangunkanlah besok pagi dengan tubuh yang sehat, serta semangat yang baru untuk menjalani hari yang Engkau sediakan bagi kami. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar dan menjawab setiap doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan dan doa pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi saudara semuanya. Sampai jumpa kembali dalam renungan dan doa berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.